Salam kerahiman. Hari ini 14 Februari, Valentine. Kita akan baca dari 853 dan 856. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 853. Petang hari, kerinduan yang besar menguasai jiwaku. Aku mengambil brosur itu dengan gambar Yesus yang Maha Rahim di dalamnya dan mendekapkannya ke hatiku, dan kata-kata ini muncul dari jiwaku. Yesus, kekasih yang kekal, bagimu aku hidup, bagimu aku mati, dan aku ingin menjadi satu denganmu. Tiba-tiba aku melihat Tuhan dalam keindahan yang tak terperikan. Ia memandangku dengan ramah dan berkata, "Putriku, aku pun turun dari surga karena cinta akan dirimu. Bagimu aku hidup, bagimu aku mati, dan bagimu aku menciptakan surga." Lalu Yesus mendekapkan aku ke hatinya dan berkata kepadaku, "Tidak lama lagi, tenanglah putriku." Ketika aku sendirian, jiwaku dikobarkan dengan keinginan untuk menderita sampai saatnya Tuhan akan berkata, "Cukup." Dan kalaupun aku harus hidup selama 1000 tahun dalam terang Allah, aku merasakan bahwa waktu itu hanyalah sekejap. Jiwa-jiwa, tulisannya nggak diselesaikan ya. 856. Dalam meditasi pagi hari, aku merasa tidak tertarik dan jijik pada segala barang ciptaan. Segala sesuatu tampak pudar dalam pandanganku. Rohku tidak lagi melekat pada suatu pun. Aku hanya menginginkan Allah sendiri. Tetapi aku tetap harus hidup. Inilah suatu kemartiran yang tak terlukiskan. Allah memberikan dirinya kepada jiwa dengan cara yang penuh kasih dan menarik jiwa itu ke dalam lubuk kealahannya yang tak terbatas. Tetapi pada saat yang sama, Ia membiarkannya tetap tinggal di sini di bumi. Hanya untuk satu-satunya tujuan, yakni supaya ia dapat menderita dan mati karena merindukan Allah. Dan kasih yang kuat ini demikian murni, sehingga Allah sendiri menemukan kepuasan di dalamnya. Cinta diri tidak dapat menghampiri karya-karya jiwa itu, karena di situ segala sesuatu sungguh dipenuhi dengan kepahitan, dan karena itu serba murni. Hidup memang terus-menerus menderita, menyakitkan dan mengerikan. Tetapi sekaligus ia merupakan lubuk kehidupan sejati dan kebahagiaan serta kekuatan jiwa yang tak terselami. Dan karena itu, jiwa mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan besar demi Allah. Petang hari. Kerinduan yang besar menguasai jiwaku. Dan aku mengambil brosur gambar Yesus yang Maha Rahim. Jadi ada gambar seperti ini ya, leaflet, brosur. Petang hari Suster Faustina begitu merindukan Tuhan Yesus dan dia mendekapkan gambar itu ke dadanya, dan Suster Faustina berkata ya, "Yesus, kekasih yang kekal, bagimu aku hidup, bagimu aku mati. Aku ingin jadi satu denganmu." Ini satu ungkapan doa penyerahan ya kepada Tuhan. Bukti kasihnya Suster Faustina kepada Yesus. Kita juga bisa ungkapkan hal yang sama, dan di sini diceritakan Yesus menanggapi doanya Suster Faustina. Karena tiba-tiba Suster Faustina melihat Tuhan dan berkata, "Putriku, aku pun turun dari surga karena cinta akan dirimu. Bagimu aku hidup, bagimu aku mati, bagimu aku menciptakan surga." Kata-kata ini juga coba direfleksikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Bagimu Elizabeth, aku hidup. Bagimu Elizabeth, aku mati. Bagimu Elizabeth, aku menciptakan surga. Jadi memang Tuhan menciptakan surga, menyediakan surga buat kita semua anak-anak yang dikasihinya. Yesus mendekapkan aku ke hatinya. Langkah selanjutnya selain apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus mendekapkan Suster Faustina ke hatinya. Dan dikatakan, "Tidak lama lagi, tenanglah
putriku. Yesus sangat tahu ya bagaimana Suster Faustina ingin bersatu dengan Tuhan. Sering dia katakan juga hidup di dunia ini adalah tempat sampah, tempat pembuangan. Sampai kapan saya harus terpisah dengan Yesus, karena dia sangat merindukan bersatu dengan Yesus. Sehingga Yesus tahu apa yang menjadi harapan Suster Faustina, sehingga dia katakan, tidak lama lagi, tenanglah putriku. Jadi apa yang menjadi kerinduan kita juga Tuhan Yesus bisa memberikan jawaban yang sama kepada kita. Dia tahu apa isi hati kita, apa keinginan kita, apa harapan kita ya. Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Tidak lama lagi. Jadi apa yang kita harapkan, Tuhan juga bisa memberikan satu jawaban seperti itu. Karena dia tahu isi hati kita. Jiwaku dikobarkan dengan keinginan untuk menderita. Suster Faustina tahu, menderita itu bukan sesuatu yang sia-sia. Menderita itu adalah satu untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk menjadi silih, untuk menjadi pengganti dari orang-orang jiwa-jiwa yang berdosa, yang nggak tahu terima kasih, yang nggak mau kenal Tuhan, yang nggak percaya Tuhan itu baik. Suster Faustina mau menderita asal jiwa-jiwa itu bisa selamat. Ya, jadi dia sangat merindukan penderitaan. Begitu pula dengan kita yang sedang mengalami penderitaan. Jangan fokus pada penderitaan, tapi pakai penderitaan ini menjadi sarana buat kita persembahkan itu kepada Tuhan untuk menjadi silih, untuk apa yang mungkin dibutuhkan oleh keluarga kita, oleh hidup rohani kita, oleh masa depan kita. Itu semua dikumpulkan, dijadikan satu persembahan kepada Tuhan. Diterima, dipersembahkan, dan kalau penderitaan itu dirasa berat, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan lebih memperhatikan orang-orang yang menderita daripada orang-orang yang sedang tidak menderita. Yesus katakan juga, aku datang untuk yang sakit, bukan yang sehat. Aku datang untuk yang berdosa, bukan yang orang benar, ya. Dan di sana dikatakan, Suster Faustina mau terus menderita sampai dia mendengar Allah katakan cukup. Jadi bukan, kalau sekarang kita kan menderita suka pikir, aduh Tuhan, saya menderita sampai kapan nih penderitaannya selesai. Tapi kita belajar dari Suster Faustina, penderitaan itu diterima, terus saja dinikmati, dijalani, terus tanpa dia berpikir kapan harus berhenti, sampai nanti tiba-tiba Tuhan bilang cukup. Sebelum Tuhan bilang cukup, dia nikmati saja, dia jalani saja. Ya, jadi jangan ditunggu-tunggu. Jangan ditunggu-tunggu kapan selesai, karena kalau ditunggu-tunggu kapan selesai, maka yang akan kita rasakan adalah lama sekali. Sampai kapan ini? Ya, bahkan di sana dikatakan oleh Suster Faustina hanya sekejap, karena dia nggak berpikir kapan berhenti. Lanjut, dalam meditasi pagi, aku merasa tidak tertarik dan jijik pada segala barang ciptaan. Karena memang Suster Faustina tahu segala barang ciptaan itu sifatnya sementara. Dan dia nggak merasa tertarik, nggak merasa harus memiliki, harus mempunyai. Aku hanya menginginkan Allah sendiri, tapi aku tetap harus hidup. Yang dia inginkan memang hanya Allah. Tapi di satu pihak, aku tetap harus hidup, belum saatnya untuk pulang ke rumah Tuhan ya. Dan inilah yang disebut kemartiran yang tidak terlukiskan. Sementara dia tahu bersatu dengan Tuhan itu sangat sukacita, sangat bahagia, tapi pada saat yang sama dia tetap masih harus ada di dunia menjalani hidup seperti yang dia rasakan pada waktu itu. Allah memberikan dirinya pada jiwa, Allah menarik jiwa itu ke lubuknya, tapi pada saat yang sama Allah juga membiarkan jiwa tetap tinggal di bumi. Kenapa? Supaya ia dapat menderita dan mati merindukan Allah. Kerinduannya jadi makin lama makin besar ya, karena belum bisa benar-benar bersatu dengan Tuhan. Hidup memang terus-menerus menderita, ya itu Suster Faustina katakan. Menyakitkan,
dan mengerikan. Tapi ia merupakan lubuk kehidupan sejati dan kebahagiaan dan kekuatan jiwa yang tak terselami. Jadi positifnya, melalui penderitaan, melalui hal yang menyakitkan, yang mengerikan, justru melalui 3 hal ini kita akan mencapai kehidupan yang sejati, yaitu yang memperoleh kebahagiaan dan punya kekuatan jiwa yang tidak terselami melalui suatu proses tadi. Dan karena itu jiwa mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan besar demi Allah. Melalui proses tersebut sampai akhirnya jiwa bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Contoh ya, saya lihat di TV beberapa waktu yang lalu. Ada seorang bapak diwawancara oleh wartawan ya, oleh reporter TV. Pada saat itu bapak itu kena bencana tanah longsor. Ya, memang beberapa waktu yang lalu kan kita sering mendengar ya banyak kejadian tanah longsor. Nah, salah satu bapak ini mengalami rumahnya ketutup sama tanah longsor, ke bawah aliran sungai, hanyut, hilang. Rumahnya ambruk, rata dengan tanah. Ditanya sama wartawan itu, barang apa yang bapak bisa selamatkan? Nggak ada. Hanya baju aja yang nempel di badan ini dan istri saya. Nah, terus ditanya lagi lebih lanjut, istri bapak bagaimana? Wah, istri saya ngeluh, Pak, kita kan orang miskin ya, kenapa kok rumah kita yang ambruk? Kita udah nggak punya apa-apa, tambah nggak punya apa-apa. Padahal kan masih ada rumah-rumah lain, kenapa rumah kita gitu ya? Itu ungkapan yang wajar ya. Tapi suaminya bilang, kita harus bersyukur, kita berdua masih hidup. Nggak usah rumah kita, rumah tetangga kita juga hanyut, rumah tetangga kita juga ketutup longsor. Bahkan coba lihat, itu rumah-rumah gedong pun juga tertutup longsor, ambruk, hancur. Nah, bapak ini ada dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Tapi walaupun dia tidak diungkapkan syukur yang seperti meluap-luap, tapi melalui percakapannya dia bisa bersyukur. Dia tidak merasa kehilangan harta bendanya yang tidak berarti, memang karena orang tidak mampu, tapi di situ dia bisa bersyukur bahwa dia masih sehat. Dia bisa bersyukur karena istrinya juga tidak kena longsoran, tidak kena tanah longsor. Ya, jadi di sini mau diceritakan bahwa melalui penderitaan mengerikan ya, mengalami tanah longsor, menakutkan, tapi justru melalui hal tersebut timbul satu kebahagiaan, bisa bersyukur masih hidup, masih sehat, dan dia ternyata punya kekuatan jiwa yang tadinya dia nggak sadari. Begitu dia mengandalkan Tuhan, begitu dia percaya Tuhan, dan keselamatan itu datang dari Tuhan. Jadi dia enggak fokus ke harta bendanya yang hilang, karena memang hal itu bukan sesuatu yang sifatnya permanen ya, tapi semuanya sifatnya sementara. Dia bahkan mengajar suaminya, bahkan dia juga bilang ke reporter TV tersebut, ya sudah, diterima saja keadaan ini. Dan untungnya cuma barang-barang yang hanyut, yang hilang. Tapi jiwa ini masih selamat. Itu salah satu contoh konkret ya. Orang mengalami susah, mengalami musibah, tapi bukan fokus kepada masalahnya, kepada penderitaannya, tapi bisa mensyukuri apa yang dia alami, apa yang masih tersisa. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan,
Mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.